Oke, nomor satunya dulu kita langsung bahas yuk. Kalian kan udah bilang, you have told me just now, Niken, bahwa Niken udah belajar adjective clause. Nah, I'm going to ini dulu, tes dulu, apakah sudah betul-betul belajar adjective clause-nya atau belum. Nomor satu kita mulai dari Niken. Nomor satu, can you answer the question, Niken, please? Experiments using. Oke, good, using ya. Kenapa bisa using? Karena adjective clause-nya sudah mengalami penyingkatan. We call it reduction, ya kan? Pak Niken udah pernah belajar the reduction of an adjective clause? Udah pernah? Udah sih sir, tapi lupa. Oh ya, untuk just reminder kembali ya, untuk mengingatkan kembali. Nah, coba Niken, can you help me out untuk buat kalimat lengkapnya? Make a complete sentence dari adjective clause-nya. Itu kan sudah mengalami penyingkatan tuh. Niken langsung pilih yang alfanya supaya Vida juga bisa ingat kembali juga ya. Coba dibuat kalimat utuhnya nomor satu gimana? Alfa sudah betul. Kalimat dari using. Ya, kalimat dari using. Yang utuhnya, yang lengkapnya, yang belum di reduction. Oh, use ya, sir. Who uses? Oke, good. Who uses? Jangan lupa gene terapi ya. Good. Terapi. Why? Nah, karena kan kalau kita mau conduct the reduction, will do the reduction, kita harus hilangkan konektornya dulu kan. Itu untuk rule pertama dalam adjective clause, hilangkan who-nya. Kita hilangkan, kita coret dulu. Wait. Nah, kita coret who-nya. Terus jangan lupa, harus kita rubah verb-nya, uses-nya menjadi verb ing. Kenapa harus verb ing, bukan verb 3? Kayak gitu kan, kenapa harus present participle, not past participle? Karena dia punya objek. Ini objeknya, ya. Jadi ingat, kalau misalnya kalian mau melakukan penyingkatan untuk verb-nya, apakah ada objeknya di belakang atau tidak? Biasanya kalau diikuti preposisi nggak ada objeknya, jangan pakai verb ing, tapi verb 3. For example, misalnya kayak gini, nah. The girl who is wanted by the police, yang dicari oleh polisi, is at my home. Nah, kayak gini. Nah, karena ini nih, bisa lihat ya, ini nggak ada objeknya di belakang, jadi kita nggak boleh melakukan penyingkatan menjadi wanting. Kenapa? Karena kan nggak ada objeknya kan. Jadi yang kita harus hilangkan saja apanya adalah yang who dengan is-nya. Ini aja. The girl wanted by the police is at my home. Paham sampai sini? Niken? Tidak? Yes, sir. Berarti udah cocok yang ini ya. Who using? Langsung aja. Who-nya dihilangkan using gender. Thank you so much, Niken. Oke, berarti Niken udah paham ya. Dan Vida juga udah paham. Vida, ada pertanyaan dulu, Vida? Belum ada. Ayo ya. Baik. Nomor 2. Kalau gitu yuk, nomor 2. Vida. Vida, nomor 2. Can you help me out? Jeng-jeng. Dan jawabannya adalah ya udah, Niken bantu lagi yuk, Niken. Nomor 2, sir. Iya, bantu lagi. Vida kayaknya lagi fokus nulis kayaknya. Oke, Alpha ya. The city of. Kenapa? Karena belum ada subjek. Good, belum ada subjek ya. Loh, yang biloksi itu apa kalau gitu? Biloksi. Kan bisa jadi dia sebagai subjeknya juga. Iya, tapi masalahnya nanti kalau misalnya
kita langsung isi biloksi di sini subjek dengan langsung ada verbnya, berarti apa dong yang di depan kayak gitu kan? Nggak ada yang diisi. Ya nggak mungkin kan, harus ada yang diisi. Supaya harus ada yang diisi, ada yang bisa diisi, berarti pilih yang alfa saja. Saya selalu ingatkan, kalau misalnya dua noun ketemu, if two nouns meet each other, itu jangan lupa dipisahkan oleh preposisi. Salah satu preposisi yang kita biasanya pakai, usually pakai itu adalah of. Paham sampai sini? Yes, sir. Kalau yang Bravo located in bla bla bla, nanti kalau kita pilih yang located, verb 3 tidak bisa menjadi subjek. Kecuali nanti kalau ada dua kalimat, itu nanti pembahasan terbaru, nanti kalian belajar namanya di adverbial clause, style, gaya untuk reduction-nya. Itu nggak apa-apa. Langsung verb 3 ada di depan, tapi pastikan lagi subjeknya harus sama di belakang. Nanti harus ada dua kalimat. Sedangkan di sini cuma ada satu kalimat saja. Berarti nggak boleh kita pakai yang Bravo. Bisa ya? Oke, mantap deh. Nomor 3, yuk Vida. Fit. Nomor 3. B bukan sir. B bukan sir. Oke. Oke. Kalau misalnya kita pilih yang Bravo, apakah ada kesalahan Vida? Ada dong kesalahannya nanti. Nanti kan di situ ada dua noun family dengan antibiotics. Iya kan? Berarti baru dijelaskan saja. Kalau ada dua ketemu noun, pastikan dipisahkan oleh apa? Biasanya kita pakai preposisi. Bisa ya? Iya, iya. Mau ganti? C. Oke, good. Charlie ya. Iya, Charlie. Berarti jawabannya Charlie. Loh, kenapa bisa Charlie? Bisa dijelaskan tidak? Karena ada preposisinya. Oke, good. Ada preposisinya yang pertama, yang kedua. Karena oke. Gini ya pembahasannya. Ada apa? Kalian notice nggak? Ya. Kalian lihat nggak ada dua koma di sini? Kalian sudah tahu ini koma apa? You already know what these commas? What are these commas? Yang main itu ya? Iya, yang ini nih. Aku perbesar lagi ya. Kalian tahu nggak koma ini? Koma ini. Satu, dua. What are these comma for? Apositif bukan sih? Good, positif ya. Loh, biasanya apa yang diisi oleh di apositif ini paling banyak di pertanyaan yang kalian bisa pakai juga di ratingnya kalian, dan mungkin kalian pakai juga bisa di TOEFL. Karena biasanya muncul yang sering muncul di soal-soal TOEFL, soal-soal grammar ataupun soal writing. Kalau misalnya kalian mau bagus ratingnya, ini biasanya kita pakai positif. Tapi apa sih yang biasanya diisi oleh positif? Ada yang bisa bantu dulu? Apa-apa yang biasanya diisi oleh positif? Satu, apa? Noun phrase ya. Ya kan? Ini tuh di atas tuh. Sorry. Yang ini nih. Ini kan noun phrase. Ya kan? Ada artikel ada noun-nya. Ya kan? Paham? Nomor 2, apa lagi? Noun. Bisa ya, noun aja. Berarti kalau tadi ada noun phrase, noun juga bisa. Contohnya seperti apa? Misalnya, the president. Misalnya, Joko Widodo. Kayak gitu aja kan. Koma, nah itu kan bisa. Misalnya, needs to bla bla bla. Dapat sampai sini? Yes, sir. Nah ini kan noun kan, atau mungkin saya bilang juga an English studio student, Niken, Niken, begitulah, bisa. Oke, next yang ketiga apa yang biasanya di sini? Can you help me out? Yang ketiga. Adjective clause bisa ya. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak gini. Tadi ya, aku ambil contohnya the Joko Widodo.
The President of Indonesia. Who visits, misalnya Makassar. Who visits Makassar, yang mengunjungi Makassar, gitu kan? Is rich, kaya, orangnya kaya. Dapat? Berarti ini kan adjective clause yang tadi yang kalian bahas yang di atas kan ada who, ada which. Dapat ya? Yes, sir. Berarti bisa juga diisi oleh adjective clause. Berarti apa lagi? Penyingkatan adjective clause langsung aja present participle. Kalau aku bilang present participle itu sama halnya dengan langsung verb ing ya. Misalnya nih, aku bilangkan aja who-nya. Bilangkan aja who-nya. Visiting. Visiting. Good. Thank you. Dapat? Apalagi yang diisi? Yuk. Ayo. Bentar, sir. Past participle juga boleh. Ya. Past participle itu apa? Past participle. 3. Iya. Kan? Yes, sir. Contohnya seperti apa? Langsung. Misalnya, the cat, kucing, hit by a car yesterday, is at my home now. Ini kan hit kata kerja ketiga. Hit, hit, hit. Hit 1, hit 2, hit 3. Bisa ya? Bisa. Oke. Apalagi yang bisa diisi oleh ini? Supaya kalian langsung tahu semua tuh. Supaya nanti saya tidak repot-repot lagi menjelaskan. Aduh, mana ya? Ayo. Jeren lagi. Kalian kan udah present participle, ya kan? To infinitive. To infinitive bisa ya? Nggak tahu sih. Kalau to infinitive, if I'm not mistaken, itu biasanya dia cuma bisa berada di bagian depan. Bagian depan, I don't know. Setahu saya, misalnya kayak gini ya. To make sandwich, you need to bla bla bla. Setahu saya seperti itu ya sejauh ini. Berarti to infinitive dia bisa berada di depan atau juga to infinitive langsung berada sebagai subjek. Misalnya to make you happy is my goal. Kayak gitu aja sih menurutku. Dan mungkin ini bisa jadi ya ini juga to infinitive berasal dari apositif juga karena kan ada koma di depan. Dapat ya? Yes. Itu. Apalagi? Yuk. Bisa mungkin kita akan masukkan juga ini. The first, the second, is it cardinal number? Ini kita sebut sebagai cardinal number ya atau ordinal number? Ya, the first itu apa itu ordinary. Ya, seperti itulah. Ya. Oke, ordinal ya, ordinal. Ordinal. Misalnya, aku ambil Niken aja nih, Niken. The first woman shows up on our Zoom meeting. Asik. Showing up. Sorry. The first woman showing, to show up. To show up. The first woman to show up on our meeting, on our Zoom meeting. By the way guys, kalau misalnya kalian dapat the first atau the second, kalian harus pakai to infinitive ya, ditambah to infinitive. Kalau misalnya dia ketemu dengan kata kerja,
Bisa ya? Dapat? Bisa. Kalau misalnya dia ketemu dengan kata kerja, harus pakai to infinitive. Misalnya, Niken, the first woman to show up on our meeting Zoom, on our Zoom meeting is bla bla bla. Gitu. Dapat ya? Is di koma dulu. Begitupun juga mungkin the only girl in the world. Niken, the only girl in the world is happy. Gitu kan? Satu-satunya perempuan di dunia ini lagi bahagia. Kayak gitu. The only, dapat? Yes, sir. Bisa juga superlatif, the best. Misalnya lagi, Niken, the best woman in the world. Kayak gitu, bisa juga. The best, berarti itu superlatif ya. Bisa. Paham sampai sini? Oh, Mas. Oke. Berarti can we move to another question? Bisa? Bisa dong. Yes, Yuk, sir. nomor 4. Tidak. Bantu saya dulu. Tidak. Oh ya, bentar saya baca dulu. Yang ini. C kayaknya. C. Bisa bilang C enggak? Oh ya. Oke, C. Niken bagaimana Niken? Oke, bentar. Pride of Lions. Kok aku jawab C ya? Tidak, bagaimana Niken? Kayaknya apa? Kayaknya A deh. B. Ntar dulu dong. Pride of Lions. Contain. A kayaknya. Ini Benar. Tunggu dulu ya guys ya. Saya Mas. Iya agak sih. Including kan itu di. Oke, kita bahas ya. Di sini sudah ada perdebatan antara Alpha, Charlie. Ada yang pilih Bravo? Nggak ada? B, sir, B. Oke, kalau B udah totally salah ya. Udah kita salahkan yang B. Kenapa? Nanti kan double subject. Ada in, ada pride of lion. Terus ada verb. Berarti nggak boleh dong kalau ada dua subjek muncul bersamaan terus langsung verb. Boleh. Niken ya. Niken pakai dua subjek asalkan harus ada konektornya. Misalnya Niken and Vida. Nah, di situ kan ada N, berarti boleh ada dua subjek situ. Tapi kan di sini nggak ada konektor. Berarti kita nggak boleh pilih Bravo. Dapat Niken? Ya. Oke. Yang Delta. Delta itu nanti kalau kita pilih Delta containing berarti belum ada dong. Verb aslinya nggak ada am-is-are-nya, iya kan? Oh, mau nanya, Sir. Berarti kalau misalkan pakai yang antara 1 sampai 6 yang ditulis di atas, mereka ini posisinya bukan jadi verb ya? Bukan. Karena kan ini langsung verb ing. Harusnya kan diikuti oleh to be. Kalau misalnya dia menjadi kalimat asli. Dapat ya. Kalau aku bilang kalimat asli, berarti kalimat yang nggak boleh ada belum diomiting, nggak ada boleh ada penyingkatan. Ya kalimat utuh kayak gitu. Bisa? Berarti jawabannya yang antara Alpha dengan Charlie. Ya udah. Pilih yang mana? Alpha, bagus ya Alpha. Kenapa? Karena kan kita kemarin udah belajar tentang collective noun. Iya kan? Collective noun itu ketika dia menjadi collective noun, nanti posisinya sebagai singular subjeknya. Nggak boleh plural. Yang Charlie kita nggak boleh pilih karena kalau semisalnya verb-nya itu nggak ada S-nya, berarti subjeknya harus plural. Dapat ya? Iya. Sedangkan subjeknya di sini kita anggap satu kesatuan, itu collective noun menjadi singular. Berarti kita ambil tengah-tengahnya pakai alpha, can. Kenapa? Karena modal itu baik singular maupun plural nggak bakalan berubah verb-nya, tetap verb 1. Modal verb 1. Dapat? Niken sampai sini paham Niken? Lions. Oh iya, Sir. Oke, paham ya? Ya. Berarti Sir kalau ada off kayak gitu otomatis singular ya? Iya,
Karena kan ini mengarah ke collective noun, kayak kelompok kayak gitu loh. Misalnya kayak gini. Pack of wolves. Kayak gitu kan. Nah, needs to be fed now. Butuh diberikan makan sekarang. Berarti dia sih singular. Jangan lihat setelah of-nya, tapi lihat sebelum of-nya. Sebelum preposisinya. Of wolves. Berarti pride-nya itu yang di atas. Iya. Wolves-nya itu ini ya, Sir, plural ya? Ya, harus plural. Setelahnya of, wajib plural. Nggak boleh singular. Dapat? Oke. Bisa? Paham? Insya Allah, Sir. Oke, insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, yuk. Nomor 5. Nomor 5. Gimana? Sorry. Niken bisa dibantu dijawab. Oil shell is a source non-grain sedimentary rock. Which? Yang mana? A, B, C, D. Itu semua banyak which-nya kayaknya. A, B, C, D. Yang mana? Yang Charlie atau yang Delta? Kamu kan bilang which. Ya udah, yang Charlie atau yang Delta? C. Apa? C. Charlie. Iya, salah ya, Sir. Vida gimana, Vida? Setuju nggak jawabannya Niken? From. Nggak tahu, Sir. Bentar, Sir. Is a source non-grain from. Harus ada which. Kayaknya from which deh. From which? Okay. Yang Delta ya. Kenapa? Charlie yang salah is. Soalnya kan sudah ada is di sini. Iya. Kebanyakan verb. Nanti double verb. Iya kan? Terus yang kedua, loh kenapa ini ada from-nya, preposisinya, kayak gitu kan? Biasanya kan mungkin kalian dapat langsung which aja, nggak ada preposisinya, dapat ada from-nya, ya kan? Preposisi. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Kalian udah pernah dapat, have you already learned about adjective clause coming with preposition? Yang taunya in which. Iya, taunya in which aja ya. Iya. Ya udah kita belajar kalau gitu nih, yang di atas nih. Tunggu. Aku buka websitenya dulu ya. Ya udah. Nah ini nih, bukan cuma in which aja ya. In which kan artinya di mana, ya kan? Karena kan in itu kan mengarah ke tempat kan. I live in Makassar, I live in Surabaya. Berarti in preposisinya ini mengarah artinya di mana. Bisa ya? Nah, kalau untuk ini biasanya kita pakai nih. Misalnya the address, ya kan? The address which you send the package to was from, atau the address to which, kayak gitu kan? To which you send the package was from. Loh, kenapa ada bisa ada preposisinya? Itu kan pertanyaannya. Biasanya dia ada preposisinya itu disebabkan oleh verb-nya yang ada di adjective clause-nya ini nih. Verb-nya yang ada di adjective clause. Ini kan adjective clause-nya kan. Ini konektornya. Terus ini konektornya, itu konektor dari adjective clause. Kalian bisa lihat nggak? Iya, bisa. Biasa. Justru itu biasanya kan send kita pakai untuk preposisi itu. Misalnya nih, I send my parcel to Niken. Ada to di situ kan, to Niken. Dapat enggak? Nah, berarti biasanya send itu kita pasangkan preposisi dengan to. Bisa ya? Sama juga dengan spoke, dari kata speak. Can I speak with you? Nah, biasanya kan speak itu diikuti oleh preposisi with.
Can I speak with Niken? I can speak with Vida, kayak gitu. Berarti kalau semisalnya dia diikuti oleh preposisi, ini ada dua stylenya guys. Style yang pertama, apakah kalian pasang preposisinya di belakang? Oke, berarti sebelum verb aslinya di belakang dari verb adjective clause-nya, ini berada di belakang, atau kalian mau tarik ke depan? Berarti the address to which you send the package was wrong. Kayak gini nih. The address to which. Jadi ada dua style. Apakah style pertama kalian mau tarik ke depan, to-nya menjadi ke depan, sehingga to-nya nanti ini hilang di sini, atau style kedua kalian tetap pasang di belakang. The address which you send the package to. Dapat? Yes, sir. Niken, Vida dapat sampai sini, Vida? Dapat, sir. Berarti itu depend on verb-nya kan ya? Iya. Misalnya lah kayak gini lagi nih. Yuk kita belajar dulu kayak gitu ya. Yuk. Coba saya panggil. Saya minta Vida untuk jawab nomor 1. Itu bedanya sama B apa, sir? Apa? Bedanya A sama B, jawaban A sama B. A dengan B. Nah, ini kan ada kayak tanda kosong kayak gini kan, terus ada tarikan dari atas sampai ke bawah. Iya kan, tanda 1. Kosong, terus dalamnya ada tanda 1. Artinya ini bisa that-nya dengan which-nya itu nggak dipakai. Misalnya gini, the keys Mary was looking for, berarti nggak ada. Atau yang berarti kalau B di sini bisa masuk that-nya di sini, berarti the keys that Mary was looking for, atau bisa masuk which-nya di sini, the keys which Mary was looking for. Berarti kalau alpha di atas yang cuma bisa the keys which atau harus atau gimana kayak gitu. Berarti kalau nggak ada kosong di sini berarti ini kan berarti kita cuma bisanya pakainya 2 style. Kalau yang Bravo di bawah, kita bisa pakai 3 style. Style yang terakhir, yang kosong ini, kita bisa nggak pakai konektornya di sini. Dapat? Dapat. Nah, berarti pilih Alpha, Bravo, atau Charlie? A. Alpha. Salah ya kalau Alpha. Oh ya udah B. Kenapa yang Bravo yang betul? Oke. Yes, very good. Kayak gitu toh. Kenapa? Karena kan kita bisa juga melakukan penyingkatan untuk adjective clause. Kalian masih ingat kan untuk penyingkatan adjective clause yang ada subject dengan verb-nya? Yang ada subject dengan verb-nya langsung aja gini nih. Penyingkatan adjective clause yang ada subject. Misalnya, tidak. Which. Which likes. Nah, which-nya bilang kan udah. Tidak, my friend likes is now studying English. Oh, walaupun double verb kayak gitu nggak apa-apa, Sir? Iya, nggak apa-apa. Oh, oke. Karena kan ini berasal dari adjective clause yang sudah mengalami penyingkatan. Berarti kalau ada subjek verb-nya untuk penyingkatannya langsung aja yang dihilangkan atau yang di-omitting adalah konektornya aja. Subjek dengan verb-nya tetap ada. Dapat? Jadi nggak jadi Vida my friend liking ya? Bukan, nggak boleh begitu Vida. Iya, nggak boleh. Iya. Oke. With-nya ininya aja, konektornya aja yang dihilang. Misalnya lagi ya, the cat which I hold is blue. Hilangkan which. The cat I hold is blue. Yang verbnya itu hold sama is. Iya, karena kan hold ini punyanya atau verbnya dari adjective clause, tapi kan adjective clause-nya tadi yang konektornya kita cuma hilangkan untuk penyingkatan itu toh. Dapat? Berarti the cat I hold is blue. Bisa ya?
Dapat? Yes, sir. Dapat? Dapat enggak? Iya, iya. Ya. Oke, kita lanjut tadi di pertanyaannya ya. Berarti yang berapa? Yang bravo. Berapa? Bisa ya? Ya. Dan ingat di sini kan udah ada for preposisinya. Berarti kalian nggak boleh lagi pakai for di depannya. Iya kan? Karena kan udah ada preposisinya. Ngapain lagi pakai preposisi kalau udah ada for? Yuk nomor 2. Nomor 2. Niken. Ini, sir. I'm sorry, but the software in ini bisa nggak? Ini B ya? Salah jawabannya kalau B. Oh, C. Salah juga yang C. Salah. In which? Salah, oh iya, sir. Ingat ya, ini tuh nggak boleh dibarengkan dengan apa? That. Karena kalau in atau preposisi dibarengkan dengan that, pertama ya, that itu nggak boleh berpasangan dengan preposisi. Kayak gitu ya. Misalnya in that. Karena kalau misalnya kalian nanti pasangkan dengan preposisi in that, kalian tahu apa artinya in that? Nggak tahu. Artinya itu because artinya. Oh. Because. Misalnya, nantinya artinya itu because. Misalnya kayak, I hate you so much in that you don't love me. In that you ugly gitu ya. Oh ya, in that you are ugly. That you're ugly, oh ya kurang arah. In that. Tapi biasanya in that, tapi biasanya in that itu jarang kita pakai ya. Tapi ini is just for your information dan biasanya ini dipakai untuk tuple-tuple atau biasanya muncul di bagian reading. Di reading IELTS maupun reading TOEFL. In that-nya itu satu kesatuan. Formal. Oh, formal. Berarti bisa pakai word speaking ya, sir? Bisa, tapi bagusnya kan kalau speaking itu bagusnya informal kan, karena kan kalian nggak mau pakai scientific words, kata-kata ilmiah, kata-kata reading untuk bicara kan. Iya sih. Takutnya nanti orang lain pada siapa yang siapa yang ini dam ya. Bisa. In that. Oke, bisa? Ya. Oke, mantap. Yuk, kita percepat yuk. Kita jawab sama-sama nih. 1, 2, 3. Jawabannya adalah? Bentar, sabar, sir. The wedding dress. Oh, B. Oke, dia karena bisa the wedding dress that Lori keeps talking about atau which Lori keeps talking about atau nggak ada sama sekali konektornya. The wedding dress Lori keeps talking about berarti yang bravo. Bisa ya? Ya. Nah, udah pintar-pintar semua nih kayaknya. Oke, kita lihat. Ingat preposisi nggak bakalan mungkin ketemu dengan That. Oke, berarti Charlie dengan Delta udah Salah. habis. Salah. Tinggal Alfa dengan Bravo. 1, 2, 3, Niken, Vida. B. Eksekusi. Who? Berarti ada Alfa, ada Bravo. Yang Bravo ya. Kenapa bisa yang Bravo? Karena kan whom biasanya dipakai untuk subjek dengan verb. Ada subjek dengan verb, ya kan? Biasanya Niken, who kita pakai kalau dia langsung ketemu dengan verb. Oh iya, sir. Oh iya, ya baru ingat lagi. Yuk, nomor 5. Dalam hitungan ke-5, langsung sama-sama jawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah? Oke ya. Oke. Yang Charlie, mantap. Oke, nggak ada yang salah ya sampai sekarang ya karena dibantu. Oke. Oke, terakhir yuk, terakhir baru kita masuk ke to who? To whom? To whom ini dari tadi nggak boleh pakai who. Berarti nggak dapat. To whom? Oke. Subject plus verb. Subject plus verb. Iya, karena kan who dipakai. Oh iya. Untuk yang verbnya aja. Sorry. Ken.
Oke. Yuk, ngopi dulu nih, Ken. Oke, kita lanjut bagian sini ya. Nomor 6. Henry Adams born. Bersamaan dijawab dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. A. Niken mana suaranya? Sir. Oke, A. Coba Niken jelaskan. Henry Adams kan Subjeknya. became karena nggak tahu sih. Ini born ya, bukan bom. Born. Bukan bom. Karena kan subjek. Terus yang di dalam ini tadi yang aku bilang apa? Yang baru saja aku jelaskan. Ini kan verb 3 kan? Past participle. Yang baru-baru Niken tulis. Iya, past participle. Past participle. Past participle berarti butuh verb asli. Verb aslinya adalah became. Karena dia became kata kerja ke dua. Mantap banget deh. Oke, ya udah kita belajar yang ini dulu ya. Untuk sekedar informasi, every biasanya every kan kalian terdoktrinisasi di otaknya kalau every itu harus pasangannya single, karena aku nggak boleh bilang every 3 weeks, atau nggak boleh dikutip plural kayak gitu kan, misalnya every books. Memang kalau untuk benda-benda di sekeliling kalian, misalnya every book, memang nggak boleh kita pakai s atau pluralnya. Biasanya every itu dipakai untuk singular, misalnya every phone, every girl, every man, every student, every child, every kid, kayak gitu kan, every person, itu kan memang gitu. Tapi ada situasi di mana every itu bisa ketemu dengan plural noun. Misalnya apa? Ini nih contohnya. Dia biasanya ketemu jikalau bertemu dengan periods of times atau things at regular intervals, atau seling-seling waktu kayak gitu. Misalnya, he gets his head shaved every 3 weeks, berarti 3 kali dalam setiap 3 kali minggu, setiap 3 kali dalam setiap 3 kali. Setiap 3 kali berarti 3 minggu sekali. Dapat nggak? Iya. 3 minggu. Iya, 3 minggu sekali. Berarti harus kalian pakai pluralnya di sini. Aku nggak boleh bilang gini, every 3 weeks, nggak boleh. Harus ada s-nya, every 3 weeks. Dapat? Sama juga dengan gini. You need to take a break every 2 hours. Berarti 2 jam setiap 2 jam. Berarti 2 jam sekali. Setiap 2 jam. Kayak gitu kan? Ya. Berarti harus pakai every 2 hours. PS. Dapat? Pakai S. Bisa ya? Yes, sir. Insya Allah. Nah, untuk pemakaian each dengan almost atau nearly, kadang kan kalian bilang almost each people, almost each person, itu nggak boleh. Harusnya almost every person. Kenapa? Karena almost itu dikhususkan atau diperuntukkan untuk bertemu dengan every. Dapat? Oke. Orang nggak bakal ini nggak bagus writingnya kalau kalian bilang ini. Almost each student, hampir setiap siswa, almost each student comes late to the class, itu nggak boleh. Harus pakai every. Almost every student comes late to the class. Dapat? Almost every. Almost itu harus pasangkan dengan every. Dapat? Oke. Dan yang terakhir, yang ini aku mau jelaskan juga. Ada beberapa noun itu yang wajib plural, nggak boleh disingularkan. Misalnya, ini nih, scissors, eyeglasses, shorts, pliers, pens, tweezers. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian singularkan pen, nih nanti I imagine
bolong dong nanti ininya. Cuma setengah nanti celananya kalian pakai. Scissors. Sword. Scissors. Nanti kalau misalnya kalian singularkan, cuma satu dong, bukan jadi gunting nanti. Oh ya. Jadi harus plural, wajib plural. Misalnya the pens are in the drawer. Aku nggak boleh bilang kayak gini, the pen is in the drawer. Nggak boleh, karena nanti I imagine, saya bayangkan, lah berarti nanti cuma setengahnya dong nanti celananya. Iya. Jadi kan nggak boleh. Nah, itulah disebutkan nouns that are always plural. Noun yang harus plural atau yang selalu plural, yang selalu dijamakkan. Nggak boleh tidak. Jeans juga. Tongs, trousers, tweezers. Bisa kalian singularkan asalkan kalian pakai ini, the pair atau this pair. Satu pasang. Misalnya sepasang pliers atau sepasang gunting dapat, berarti harus diikuti oleh pair. Pair of plural, pair of plural. Dapat? Yes, sir. Oh, paham. Yuk kita jawab lagi, langsung aku lihat buku grammarnya di sini supaya kalian lihat. Ya. Udah, kita jawab ini sambil ini juga. We are waiting for the time to stop. Coba nomor 38 deh. Kalian lihat nomor 38. Yuk dijawab dulu. 38. The proper card installed inside the computer. Niken, apa jawabannya? Udah susah ya Niken ya? Enggak, apa ya? Udah dulu gitu. Kok aku bingung? Oke, tidak. Kalau gitu bantu Niken. Aduh, serak lagi. Aku C, tapi nggak tahu deh. Bisa dijelaskan, udah betul C jawabannya, tapi bisa dijelaskan? Karena kalau dibaca enaknya pakai it is. Enaknya pakai it is. Kalian tahu, oke, itu secara feeling ya. Itu tadi penjelasannya secara feeling, enak aja dibaca. Ini penjelasan secara logika atau secara analisis. Without apa kelas katanya, without preposisi atau konektor? Konektor. Preposisi ya. Bukan preposisi. Preposisi ya. Oh, benar. Ini aku garuk kepala nih. Oke, preposisi. Kenapa kalau misalnya ini konektor? Lah ini kan ada verb 3. Loh, mana ininya? Mana to be-nya? Was, were, atau am isarnya? Nggak ada kan? Berarti kita anggap without ini sebagai preposisi, bukan konektor ya. Berarti kalau ingat ya, kalau ada preposisi, berarti apa? Kita masih butuh subjek dengan verb. Verb. Ya udah. Iya. Berarti Charlie. Kalau ada preposisi, kita masih cari apanya? Subjek dengan verbnya. Berarti karena ingat, without sampai koma itu adverb, sir? Iya, adverb dari preposisi. Berarti kita masih butuh subjek dengan verb. Bisa ya? Yang ada subjek dengan verbnya cuma Charlie. Bisa? Sir, aku mau nanya, sir. Iya nanya. Boleh. Cara tahu si installed ini kan kalau aku kasat mata ngelihat dia verb 2 ya. Aku pikir itu emang bentuknya past tense gitu loh. Jadi cara tahu kalau kalimat ini tuh past tense. Cara taunya. Nah ini, good. Ini kan ada preposisi juga. Biasanya preposisi misalnya by itu kan bentuk pasif kan? Bentuk pasif kan? Berarti kalau pasif harus ada to be-nya, was atau were-nya, am atau is are-nya. Tapi karena di sini nggak ada am is are-nya, berarti bisa disimpulkan install di sini bukan sebagai verb. Oke. Bisa? Jadi setelah kata verb 3 ini selalu ada kayak preposisi ini nggak selalu by ya, bisa yang lain. Biasanya ada, ya biasanya ada inside atau preposisi yang lain by atau preposisi in misalnya. Oke. Misalnya, oke.
baru aku jelaskan misalnya. Oke, udah ngerti. Dapat, Niken? Nggak tahu, sir, kalau moving to the another question, nggak tahu bisa apa enggak. Oke, ya udah kalau gitu saya mau coba lagi yang 37. Hampir sama penjelasannya 38. Tapi dirubah aja lagi versinya. Niken, coba jawab Niken. Baru aja dijelaskan 38. Ini sama nggak, sir, kayak tadi? Iya, hampir sama, tapi aku balik-balik aja. Hampir sama. Yang it is the. Apa with the? Bukan it is the. Di sini kan, kalau it is the kan udah ada subjek verb-nya di sini. Scientist subjeknya, verb-nya can photograph. Berarti yang dicari cuma cuma preposisinya with the. Cuma preposisinya yang dicari. Enggak gini loh. Ini kayak ini tidak Niken, ya. Kalau Niken nanti cuma pilih the, ya kan, nggak diikuti preposisi, aku taruh the di situ, berarti good jadi subjek. Pintar banget nih Vida nih. Emang saya pintar. Okay. Jadi subjek, nggak boleh double subjek kan, karena kan subjeknya scientist sudah ada. Oke. Supaya tidak double subjek, kalian harus pakai preposisi ini contohnya nih. Iya kan? Dia pakai preposisi kan? Pakai preposisi. Keren. Iya, saya suka ininya pemahaman 100% yang sekarang yang nanti kalau langsung pindah versi yang baru langsung KO. Ini gimana, Sir? Bingung lagi. Yes, sir. No, I'm so sorry. Oke, ya udah nomor 34 kita lihat lagi ya. Nah, hampir sama pembahasannya 38 dengan 34. Yuk, saya panggil dulu Niken lagi. Niken, coba. If ultraviolet radiation enters the atmosphere, pakai itu ya, lu takut soal. Apa jawabannya? Jangan takut salah. B. Oke, mantap. Udah betul. Bisa dijelaskan dulu, bukan secara feeling tapi secara analisis ya. Karena subjek butuh subjek verb. Good. Cuma butuh subjek verb, karena kan aku udah bilang berkali-kali kalau ini kan kemarin ini kan nggak datang yang kemarin yang di 2 meeting. Aku kan udah bilang berkali-kali kemarin kalau kalian dapat satu konektor dalam 2 kalimat, kalau ada 2 kalimat pastikan itu ada satu bukan satu. Kalau ada 2 kalimat butuh satu konektor. Oh iya. Nah ini kan udah ada konektor kan untuk satu kalimat, berarti yang satu kalimat ini nggak butuh lagi konektor. Berarti yang berapa aja. Oke, siap. Coba aku. Oke. Niken nomor 32. Niken, yuk. 32. Yang itu. Iya, 32 yang ini. Yang apa namanya? Apa B ya, Sir? Apa B ya? B. Ini kan coba identifikasi dulu deh kalimatnya. Identifikasi dulu kalimatnya. Yang C. Oke, yang C ya. Vida bisa jelaskan, Vida?
Bentar, Yuk, aku Vida nggak tahu kelas dijelaskan. katanya although sama however ini, tapi kayaknya D deh. Enggak, bukan D. Yang cari yang betul emang. Oh, benar, C. However biasanya kita pakai pada saat akhir kalimat. Berarti kalau udah ada satu kalimat, baru however muncul. Oh gitu, oke. Nggak boleh however muncul duluan kalau belum ada kalimat sebelumnya. Kayak gini. However kan jadi artinya tengah. namun atau walaupun. Misalnya kayak gini. Niken pergi ke pasar dan membeli baju. Namun dia lupa membawa uang. Berarti Niken pergi ke pasar ingin membeli baju dan makanan. Namun dia lupa membawa uang. Berarti however-nya ini kita pakai di belakang. Oke. Tapi kalau alto itu dia bisa muncul di depan atau muncul di belakang. Oh iya. Oke. Begitulah pemirsa yang cari ya. Terakhir, paling terakhir. Kita ini ya. Terakhir nomor 35. 35 among human chromosome, the Y chromosome is unusual. And Among human chromosome. Yang pastinya alfa salah ya. In salah. Soalnya ini kan preposisi. Ini tuh nggak boleh diikuti oleh kalimat. Berarti alfa salah. Tinggal berapa cari dengan delta. C. Tidak? Aku D. Oke, good delta ya. Bisa dijelaskan dulu, Vida? Karena Indah tadi artinya karena itu kan, jadi lebih nyambung kalau dimasukin. Lebih nyambung karena ini ada pola kalimat sebab akibat. Katanya Y kromosom itu tidak biasa atau luar biasa karena kebanyakan dari kromosom itu tidak berpartisipasi dalam rekomendasi meiotik. Ini ada pola sebab akibat nomor 35 kalimatnya. Bisa ya? Oke, sir. Oke. Thank you so much untuk everyone yang sudah berpartisipasi. Yeah. Thank you, Mr. Fudin. Thank you. Makasih ya, Sir. Thank you. Thank you, banyak Sir. Input loh. Yes. Makasih banyak ilmunya. Aduh, banyak tidak bisa. Betul. Thank you, Mr. Ya, saya live duluan ya, Sir ya. Yes, Thank you, everyone. Thank you. Sir.